تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat yang patut untuk kita syukuri, yaitu nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Kita memasuki hari yang ke-6, malam yang ke-7 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'dal faridah as-siyam fi syahrillahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Di bulan Muharram yang paling disunnahkan untuk puasa Bapak Ibu yaitu tanggal berapa? Tanggal 10. Senin tanggal 10 itu sangat sunnah untuk puasa. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang puasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram ya, maka dosa-dosanya diampuni selama 1 tahun yang lalu. Bila kita merasa banyak dosa di tahun 1443 Hijriah, maka hari Senin besok ya jangan dilewatkan untuk puasa ya. Karena orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram, supaya beda, Nabi menganjurkan kepada kita untuk puasa di tanggal 9, 10 atau 10, 11, supaya beda dengan orang Yahudi. Nabi itu suka kalau kita beda dengan orang Yahudi, bukan hanya dalam masalah agama, dalam masalah penampilan pun Nabi menganjurkan kita untuk beda dengan Yahudi. Yahudi tidak semir uban, maka Nabi menganjurkan umatnya untuk semir uban, tapi bukan pakai warna hitam. Yahudi tidak semir jenggot ya, maka Nabi menganjurkan umatnya untuk semir jenggot. Nah, yang punya jenggot boleh disemir supaya beda dengan orang Yahudi. Tapi kan di Indonesia ini sepertinya tidak ada Yahudi, sepertinya ya. Kalau dulu ketika Nabi hidup, di zaman Nabi di Madinah banyak orang Yahudi, sehingga untuk mengambil perbedaan karena mereka hidup satu masa, satu tempat dengan umat Islam, maka Nabi memerintahkan umat Islam untuk mengambil perbedaan dengan Yahudi ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengisi bulan Muharram ini dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 128. Ayat 128 Surah Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Hati-hati, nun mati jangan dipantul. Minahum, minahum. Huruf yang dipantul ketika sukun itu hanya ada 5. Qatbu jadin atau baju di toko. Selain itu, bila sukun tidak dipantul. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa innaka antal azizul hakim. Pekan kemarin kita bahas tentang peran Nabi Ibrahim dalam meninggikan atau membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya peran yang sangat besar ya. Salah satunya adalah beliau pernah meninggikan atau membangun Ka'bah dan Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat 127. Diabadikan oleh Allah sebenarnya untuk sebagai pelajaran ya, bahwa orang yang membangun rumah Allah itu sangat mulia. Makanya Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Artinya yang bersangkutan itu pasti masuk surga karena sudah Allah bangunkan rumah di surga. Kemudian setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, yang saat itu beliau dibantu oleh putranya yang bernama Ismail. Setelah selesai meninggikan Ka'bah, beliau berdoa. Maka ini dalil Bapak Ibu bahwa setelah melakukan kebaikan, nah usahakan kita berdoa kepada Allah. Karena saat itu Allah sedang menurunkan rahmat. Allah sedang cinta kepada kita sebab kita melakukan kebaikan. Maka setelah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, beliau berdoa ya. Ada beberapa permohonan Nabi Ibrahim.
Yang pertama, beliau memohon agar amalnya diterima, yaitu permohonan yang ada di ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sekelas Nabi Ibrahim, amalnya benar, niatnya ikhlas karena Allah. Secara teori diterima enggak? Pasti diterima. Tapi beliau masih meminta kepada Allah agar amalnya diterima. Maka kita harus lebih banyak membaca doa ini Bapak Ibu. Karena kadang amal kita kurang sempurna, niat kita juga kurang benar. Keikhlasan kita kadang terganggu. Ketika dipuji oleh orang lain ya, tiba-tiba keikhlasan kita rusak. Nah, maka kita harus banyak berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Coba yang tidak hafal angkat tangan. Hafal semua kan? Alhamdulillah. Jangan sampai bilang ada yang tidak hafal ya. Insyaallah hafal semua karena doa ini sering kita baca dan sering kita dengarkan. Kemudian permohonan yang kedua, beliau mohon agar dirinya dan zurriyahnya dijadikan umat yang selalu tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian permohonan yang ketiga, beliau memohon agar diberikan pengajaran mengenai tata cara ibadah yang benar ya. Kemudian yang keempat, beliau memohon agar taubatnya diterima. Permohonan yang kedua, ketiga, dan keempat Bapak Ibu itu disebut di ayat 128. Jadi di ayat 128 yang akan kita bahas nanti, ini ada 3 permohonan. Yang pertama, memohon agar dijadikan orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Yang kedua, memohon agar Allah mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Yang ketiga, memohon agar taubatnya diterima. Nah, permohonan yang kelima itu disebut di ayat 129. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar kelak Allah mengutus seorang rasul dari kalangan Arab. Dan Allah kabulkan. Siapa rasul yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, saya ini dakwatu Ibrahim, berkah doanya Ibrahim. Nabi mengatakan begitu. Baik. Untuk doa yang pertama sudah kita bahas pekan kemarin. Nah, sekarang kita lanjut kepada doa Nabi Ibrahim yang berikutnya di ayat 128. Rabbana Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah kami. Nabi Ibrahim menggunakan kata kami karena saat itu beliau tidak sendiri. Beliau bersama siapa? Ismail alaihissalam. Maka beliau menggunakan kata kami ya. Sebagaimana biasanya kita kalau sedang tidak sendiri, biasanya kita menggunakan redaksi kami ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbana Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang selalu tunduk laka kepadamu, muslimaini, muslim. Muslim itu dari kata Islam. Islam sebenarnya secara bahasa Bapak Ibu maknanya adalah tunduk. Orang Islam berarti orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat berarti kan tidak tunduk kepada Allah. Nabi mengatakan apa? Orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, Nabi mengatakan apa? Kafir. Dan itu hadisnya jelas. Nabi bersabda, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sungguh dia telah kafir.
dia telah kufur, Bapak Ibu. Makanya Umar mengatakan, la islama liman tarakas shalah. Enggak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena Islam makna sebenarnya adalah tunduk. Muslim berarti orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang tidak sholat itu dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kufur, ya. Karena minimal seseorang itu tunduk kepada Allah, minimal dia sholat, minimal. Makanya Nabi dalam hadis, beliau sangat menekankan para orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Usia 7 tahun diperintahkan sholat, usia 10 tahun bila tidak sholat harus dipukul. Tapi kalau puasa, ada enggak aturan seperti itu? Tidak ada. Walaupun sebagian besar umat Islam ini sudah melatih anak-anaknya berpuasa di usia 5 tahun, usia 6 tahun. Sebenarnya tidak ada aturan dari Nabi, ya. Nabi sangat tegas dalam masalah sholat, ya. Jangan sampai panjenengan melatih anak puasa tapi urusan sholat tidak diperhatikan. Ini kebalik, ya. Nah, karena orang yang meninggalkan sholat itu, ini hukumannya sangat berat, Bapak Ibu. Menurut pendapat 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, ya. Dalam mazhab Hanafi, orang yang meninggalkan sholat itu harus ditangkap, kemudian dipukul sampai berdarah. Saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, tapi panjenengan jangan main tangkap aja. Ini harus ada aturan tersendiri dari pemerintahan. Nah, kalau pemerintah itu buat aturan, ya, perda atau pemerintah daerah buat aturan, yang tidak sholat ditangkap, dipukul sampai berdarah atau dipenjara sampai mati, kata Imam Hanafi. Nah, panjenengan kalau jadi presiden berani enggak buat peraturan seperti itu? Hah? Berani, ya? Kemudian dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat itu dihukumi sama seperti orang yang murtad. Orang murtad, Bapak Ibu, dalam ketentuan syariat itu darahnya halal, tapi harus sesuai peraturan dari pemerintah. Darahnya halal, ya. Kemudian dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir, langsung dihukumi kafir. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, ada seorang wanita bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh, saya punya suami tapi tidak sholat. Punya suami tapi tidak sholat suaminya. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Kamu pulang ke rumah orang tuamu, karena suamimu kafir. Nah, jadi beliau memilih pendapatnya mazhab Hambali yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu dihukumi kafir, ya. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya, tidak sampai dihukumi kafir. Hanya saja dia harus dihukum dipenjara sampai mati bila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar beliau dan keturunannya selalu dijadikan orang yang mendirikan sholat. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu doa harus kita baca, Bapak Ibu, ya. Sebagai orang tua, doa itu sangat penting untuk dibaca. Jangan hanya mendoakan anak-anak, semoga kamu jadi anak yang sukses, ya. Nanti kalau udah gede jadi dokter. Kemudian yang satunya jadi polisi, yang satunya jadi tentara. Jadi doa-doa dunia saja yang kita sampaikan kepada Allah untuk anak kita, oke, bagus. Tapi doa akhirat itu harus lebih banyak kita mohonkan kepada Allah untuk anak kita, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau urusan dunia, Bapak Ibu, kalau panjenengan mendoakan anak jadi dokter, itu kan urusan rezeki sebenarnya. Jadi polisi urusan apa? Rezeki. Tentara rezeki. Ngoten.
Padahal rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa kita minta pun Allah akan kasih. Karena dunia Allah beri kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Baik. Nabi Ibrahim dalam ayat ini berdoa kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai muslimaini laka, yaitu orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saat itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah tunduk kepada Allah. Sudah muslim, sudah tunduk, sudah berserah diri kepada Allah. Lalu kenapa beliau masih meminta kepada Allah agar dijadikan orang yang tunduk? Kenapa? Karena belum tahu di masa yang akan datang seseorang itu tetap tunduk kepada Allah ataukah tidak. Nah, sama seperti doa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Sekarang kita ada di jalan yang lurus sudah? Insya Allah sudah di jalan yang lurus, Pak. Sudah berada di atas iman, Islam. Ya, insya Allah berada di jalan yang lurus. Tapi kenapa kita masih meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Karena kita tidak tahu di masa yang akan datang kita ini tetap di jalan yang lurus ataukah tidak. Maka kita perlu minta kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu disebut di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nikmat di situ bukan nikmat dunia, Bapak Ibu. Kalau nikmat dunia orang kafir dapat enggak? Banyak. Nikmat yang dimaksud dalam ayat itu adalah nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ada orang yang tahu kebenaran tapi tidak ikut. Itulah orang Yahudi dan dia dimurkai oleh Allah. Makanya Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, yaitu orang yang tahu kebenaran tapi tidak diikuti. Tapi ada orang yang beramal tanpa pengetahuan, yaitu Nasrani. Maka Allah mengatakan mereka sebagai orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka nikmat yang paling besar itu sebenarnya adalah nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Itu nikmat besar. Kalau panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk paham Quran lalu mengamalkan apa yang panjenengan pahami, itu nikmat besar. Sebenarnya itulah yang kita minta kepada Allah ketika kita membaca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tinabah. Bapak-bapak hafal ini? Hafal enggak Bapak-bapak? Hah? Allahumma barik lana. Yang hafal Allahumma barik lana. Padahal itu hadisnya dhaif ya. Cukup bismillah saja ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran dan anugerahkan kepada kami untuk dapat mengikuti kebenaran. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebatilan. Maksudnya beri pengetahuan kepada kami tentang kebatilan dan berilah kami anugerah untuk dapat menjauhi kebatilan ya. Itulah sebenarnya yang kita minta ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada yang menjamin seseorang itu di masa yang akan datang dia tetap menjadi orang muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang selalu tunduk kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Nabi Ibrahim tidak hanya memohon untuk dirinya dan anaknya, tapi juga beliau memohon untuk zurriyahnya. Zurriyah itu ke bawah, ya, anak,
cucu, cicit dan seterusnya. Maka kalau panjenengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah, jangan lupa untuk membawa apa? Zuriyah. Sebagian kita ini kan doa hanya untuk anak. Nanti biar anak lah Ustaz yang doa untuk anaknya nanti. Nanti cucu saya yang berdoa untuk anaknya. Orang tua yang baik itu ketika berdoa kepada Allah memohon kebaikan, dia akan bawa zuriyahnya. Ya Allah, wa min zurriyati. Ya Allah, zuriyahku juga. Jadikan mereka orang yang muslim, yang tunduk kepadamu sampai menghadap kepadamu. Ya. Nah, kalau panjenengan berada di tempat yang mustajab, biasa yang diminta apa? Hah? Rezeki. Kita ini pikirannya dunia terus. Pikiran kita ini sibuk dengan dunia. Akhirnya ketika berada di tempat mustajab, yang diminta rezeki. Padahal rezeki itu tanpa diminta dikasih oleh Allah. Ya, rezeki itu tidak diminta Bapak Ibu, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan Nabi Ibrahim ketika berada di tempat yang mustajab, setelah melakukan perkara yang mulia yaitu membangun Ka'bah, dan beliau saat itu masih berada di depan Ka'bah, beliau minta kepada Allah, bukan ya Allah jadikan keturunanku profesor, buatan. Jadikan keturunanku dokter, buatan. Tapi Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, jadikan keturunan kami ya Allah, keturunan saya, keturunan Ismail, jadikan keturunan kami ya Allah muslimatallak, orang yang selalu tunduk kepadamu. Maka ketika kita berada di tempat mustajab, yang harus kita minta kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa untuk memintanya, adalah minta supaya kita istiqomah menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya. Wa arina. Arina, ada nama perempuan Arina. Mungkin orang tuanya sedang baca ayat ini, lalu istrinya melahirkan. Wa arina manasikana. Ada. Oh, ada ya, alhamdulillah. Ya. Nah, Arina, inilah maknanya. Arina. Ya. Arina itu artinya tampakkanlah kepada kami. Sama seperti doa tadi itu. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah. Wa arina, dan tampakkanlah kepada kami. Maksudnya ajarkan kepada kami manasikana, manasik kami. Manasik itu apa? Manasik dari kata nusuk, yang biasa kita baca inna sholati wa nusuki. Nusuk secara bahasa maknanya ibadah. Kalau ada mimnya, nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, manasik itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tata cara ibadah yang benar. Wa arina manasikana, ajarkanlah kepada kami tata cara ibadah yang benar. Karena ibadah itu diperintah oleh Allah dan kita ibadah kepada Allah, maka tata cara ibadah yang paling benar itu yang datangnya dari Allah. Itu yang paling benar. Datang dari Allah, Allah sampaikan kepada Rasulnya, Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya urusan ibadah itu akal tidak boleh ikut campur. Kalau akal ingin mengambil hikmah, boleh. Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Oh, ternyata hikmahnya ini, boleh. Tapi kalau akal ikut campur dalam tata cara ibadah, ini tidak boleh. Karena tata cara ibadah itu murni harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan manasik di sini adalah tata cara ibadah haji dan tempat ibadah haji, ya. Dan memang Bapak Ibu, ibadah haji itu termasuk ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya langsung diajarkan oleh Allah. Mulai dari waktunya, yang menentukan waktu itu siapa? Allah.
Tidak boleh tidak bisa kita menentukan waktu haji sendiri. Beda dengan umroh. Kalau umroh kapanpun kita dapat melakukannya. Tapi kalau haji itu waktunya terbatas. Sudah ada ketentuan waktu dari Allah. Kemudian mengenai tempat pelaksanaan ibadah haji itu sudah ditentukan oleh Allah. Wukufnya di Arafah. Kemudian setelah ke Arafah kemana? Musdalifah. Setelah dari Musdalifah ke Mina. Nabi di Arafah itu Bapak Ibu tidak sholat maghrib di Arafah. Setelah maghrib tiba, Nabi langsung bertolak ke Musdalifah. Di Musdalifah Nabi sholat 3, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Setelah subuh baru Nabi berangkat ke Mina. Nah, itu tata cara ibadah hajinya Rasulullah SAW. Ya. Jadi ibadah haji ini manasiknya langsung diajarkan oleh Allah, dan itulah yang paling benar, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkan kepada kami manasikana, tata cara ibadah yang benar, termasuk tata cara ibadah haji yang benar, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ini doa yang keempat, wa tub alaina, ya Allah terima taubat kami. Apakah Nabi Ibrahim buat dosa? Kan beliau bangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa arina manasikana. Tiba-tiba beliau berdoa, wa tub alaina, ya Allah terima taubat kami. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim buat dosa? Hah? Apa perlunya taubat kepada Allah kalau tidak punya dosa? Perlu tidak seseorang itu taubat kepada Allah kalau tidak punya dosa? Hah? Perlu tidak? Nah, ini sama dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Nabi kita itu taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadisnya sahih. Beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya aku taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali taubat kepada Allah, tidak punya dosa dan terjaga dari perbuatan dosa. Tapi taubatnya sehari Bapak Ibu, bukan sebulan, sehari 100 kali. Kenapa Nabi taubat kepada Allah sampai 100 kali padahal beliau tidak punya dosa? Yang pertama, karena beliau merasa kurang sempurna dalam beribadah kepada Allah. Merasa, ya, sebenarnya beliau itu sudah sempurna. Nabi dan Rasul, ibadahnya, dakwahnya, menjalankan tugas dari Allah, mereka sudah sangat sempurna, ya. Tapi mereka merasa kurang sempurna. Karena mereka merasa kurang sempurna, maka mereka pun taubat kepada Allah. Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebenarnya tidak sempurna, tapi kita tidak merasa kurang sempurna. Nah, sedangkan Nabi dan Rasul itu mereka sudah sempurna, tapi mereka punya perasaan kurang sempurna. Sedangkan kita sangat kurang sempurna, tapi tidak punya perasaan ya, merasa sempurna. Wah, itu lebih parah lagi itu, ya. Udahlah tidak sempurna, merasa sempurna itu. Nah, maka ketika Nabi dan Rasul itu merasa kurang sempurna, mereka pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setelah sholat zikirnya astagfirullah? Yang pertama kan setelah sholat zikir kita apa? Astagfirullah. Apakah di dalam sholat kita buat dosa? Insya Allah tidak. Orang sholat tidak ada yang buat dosa, kecuali sholatnya riya, ya. Karena kita sholat itu sangat kurang sempurna. Harusnya kita ingat Allah, tapi yang kita ingat saat sholat apa? Banyak yang kita ingat. Harusnya ketika kita sholat ingat kepada Allah,
tapi saat kita sholat ternyata tidak ingat Allah, justru selain Allah yang kita ingat. Ingat jemuran belum diangkat, ya, ingat hutang, ya, aduh besok udah jatuh tempo ini, ya, ingat pekerjaan, oh nanti habis sholat saya begini seterusnya. Nah, makanya setelah sholat kita dianjurkan istighfar. Bahkan istighfar itu agak-agaknya bagi kita ini wajib, Bapak Ibu. Setelah sholat itu agak-agaknya bagi kita wajib. Karena apa? Karena kita sholatnya sangat tidak sempurna. Makanya setelah sholat kita minta maaf kepada Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kita merasa kurang sempurna. Ketika kita merasa kurang sempurna, maka Allah akan maafkan kita dan Allah akan anggap ibadah kita sempurna, ya. Tapi orang yang tidak sempurna, lalu dia merasa sempurna, justru Allah akan anggap ibadahnya tidak sempurna dan sia-sia, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi dan Rasul itu selalu bertaubat kepada Allah padahal mereka tidak punya dosa? Untuk menunjukkan sifat tawadhu, rendah diri. Orang itu kalau rendah diri, rendah hati, biasanya banyak minta maaf, betul enggak? Nah, tapi kalau orang sombong, dia tidak banyak minta maaf kepada orang, karena dia merasa tidak bersalah kepada orang lain. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu, maka dia akan banyak minta maaf. Saya contohkan begini. Kalau panjenengan ngasih sesuatu kepada orang, misalnya ngasih ke saya, ngasih uang kepada saya, Ustadz, ini saya ada rezeki 10 juta, monggo diambil Ustadz. Saya ambil, oh nggih Pak, matur nuwun, semoga Allah membalas. Nah, tapi saat itu panjenengan bilang kepada saya, mohon maaf Ustadz, saya bisanya cuma ngasih segini, padahal 10 juta, tapi dia masih berkata mohon maaf. Itu orang yang rendah hati. Biasanya kalau orang ngasih banyak itu gayanya beda gayanya, Pak. Panjenengan ngasih jangankan 10 juta, ngasih 100.000 itu udah beda gayanya. Udah beda. Ditarik sumbangan, monggo Bapak Ibu yang mau sumbang untuk pembangunan masjid, ngasih 1 juta, 2 juta, itu udah beda gayanya. Ngasih kepada orang miskin, lalu orang miskin itu berkata, matur nuwun Pak, matur nuwun Pak, sampai orang miskin itu tidak pernah manggil panjenengan Abah, dipanggil Abah. Saking terima kasihnya. Nah, kalau panjenengan orang tawadhu, maka panjenengan akan berkata, mohon maaf, saya bisa ngasih cuman segini, insya Allah kalau nanti ada rezeki lebih saya akan kasih lebih. Nah, itu orang tawadhu. Tapi kalau orang tidak tawadhu, bilang, itu orang yang tidak tawadhu, ya. Dia merasa berada di atas angin ketika dia dapat memberi orang lain, ya. Maka Nabi dan Rasul itu banyak minta maaf kepada Allah untuk menunjukkan ketawaduan, untuk menunjukkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, Nabi dan Rasul, banyak taubat walaupun mereka sebenarnya tidak berbuat dosa, karena Allah itu suka orang yang bertaubat. Baik orang itu punya dosa maupun tidak punya dosa, kalau dia taubat maka Allah akan cinta. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat. Maka bila kita ingin dicintai oleh Allah, salah satu amalannya adalah banyak taubat, banyak istighfar, Bapak Ibu. Istighfar, kalimat istighfar itu banyak, ya. Ada kalimat istighfar yang paling pendek, astaghfirullah. Kemudian yang agak panjang sedikit, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, siapa yang baca istighfar tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dia punya dosa besar, lari dari peperangan. Dosa sebesar apapun kalau dibacakan istighfar tadi, maka akan diampuni oleh Allah. Panjenengan pernah punya dosa riba,
pernah buat dosa riba, ya, baca istighfar itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ada lagi kalimat istighfar yang paling agung, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafal? Ibu-ibu kompak hafal, bapak-bapak belum. Kata Nabi, siapa yang membaca istighfar itu sore hari lalu di malam harinya meninggal, masuk surga. Yang membaca istighfar itu di pagi hari lalu siang harinya meninggal, masuk surga. Usahakan istighfar itu panjenengan hafal, ya, dihafalkan, nggih? Itulah kenapa Nabi dan Rasul selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah At-Tawwab, maha banyak menerima taubat, Ar-Rahim, dan maha penyayang. Allah itu maha banyak menerima taubat. Berapa kali kita buat dosa, lalu berapa kali kita taubat, segitu pula Allah akan menerima taubat kita. Bahkan pintu taubatnya Allah itu terbuka 24 jam, Bapak Ibu. Dikatakan dalam hadis Nabi, Allah itu membuka tangan di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Ketika masuk waktu malam, Allah pun membuka tangan, dalam tanda kutip, ya, Allah membuka tangan untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, ya. Jadi pintu taubat Allah itu terbuka 24 jam, ya. Kapanpun kita datang, pagi, siang, sore, malam, kita datang untuk taubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita, ya. Karena Dia Antat Tawwabur Rahim, maha banyak menerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian doa berikutnya dari Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, ini doa yang terakhir, yaitu beliau berdoa agar Allah kelak mengutus seorang rasul dari kalangan Arab. Beliau berdoa, Rabbana, Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah kepada mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Mereka yang dimaksud ini adalah keturunan Nabi Ismail, dan semua keturunan Nabi Ismail itu orang Arab, ya, orang Arab, karena beliau menikah dengan orang Arab, Bapak Ibu. Jadi semua keturunan Nabi Ismail itu orang Arab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar ada di antara orang Arab yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu diutus sebagai Rasul, salah satunya karena keberkahan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini boleh kita juga ucapkan bila kita masuk kepada suatu daerah, masuk kepada suatu kampung, di mana kampung itu sangat buruk, ya, masyarakatnya sangat buruk, tidak kenal Allah. Boleh kita berdoa agar Allah mengutus seorang rasul, ya, rasul pengganti rasul berarti ulama, mengutus seorang dai, seorang muballigh, seorang ustadz untuk berdakwah kepada mereka, supaya mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya Rasul itu? Yatslu alaihim ayatika. Dia membacakan alaihim kepada mereka, yakni kepada umatnya, ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidak hanya membacakan, tapi juga mengajarkan maknanya. Wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Kata Imam Syafi'i, bila disebut kata hikmah dalam Quran dan itu disebut setelah kata Alkitab, Alkitab yang dimaksud dalam ayat ini Al-Quran, berarti Al-Hikmah yang dimaksud adalah As-Sunnah, ya, As-Sunnah.
Rasul itu mengajarkan Al-Quran wal hikmata dan sunnah, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Ini proses pendidikan ya. Yang pertama membacakan, yang kedua mengajarkan, memahamkan, yang ketiga yuzakkihim, yaitu mensucikan. Maka goal dari pendidikan Islam itu adalah tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih. Kalau panjenengan datang ke pengajian ini, baca Quran, tadabbur Quran, lalu hatinya tambah khusyuk, tambah bersih, berarti panjenengan sudah sampai kepada tujuan pendidikan agama Islam. Baik. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau al-aziz, maha perkasa, maha agung, al-hakim dan maha bijaksana. Itulah 5 doa Nabi Ibrahim ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Yang pertama doanya memohon agar amalnya diterima. Yang kedua memohon agar dijadikan muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Yang ketiga memohon agar diajarkan cara ibadah yang benar. Yang keempat memohon agar taubatnya diterima. Yang kelima memohon agar Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan Arab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Baik. Khauf, raja ya, ini harus seimbang. Khauf artinya rasa takut, rasa khawatir. Khawatir ibadahnya tidak diterima. Tapi khauf tidak boleh berlebihan. Takut ibadahnya nggak diterima. Ya. Itu juga tidak baik. Harus diimbangi dengan raja. Raja itu berharap. Ya. Orang itu kalau takut biasanya dia akan raja, akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf dan raja itu harus seimbang Bapak Ibu. Jangan terlalu takut, jangan juga terlalu kepedean. Ya, harus seimbang. Itulah yang disebut dengan khauf dan raja, pakai hamzah raja. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita lanjut di ayat 130. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.